waktu di sana, waktu kamu melaksanakan kegiatan itu ya, maksudnya perkuliahan di Malaysia, ada nggak sih hal unik atau mungkin kamu nggak temuin nih di Indonesia selain dari bahasa ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak tuh? Boleh diceritain? Di sana bener-bener minim sepeda motor. Sepeda motor. Ya, motor tuh bener-bener dikit, jadi saya juga bener-bener enak banget. Enak banget Kayak udaranya. Cowok-cowok Malaysia lebih rapi. Lebih rapi ya. Ini tolong. Kalau rapi kan dirimu ya. Kayak Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky. Waduh, ini aku belum sempet ya teman-teman bikin vlog lagi, bikin video react lagi karena aku baru saja pindah ke Lampung. Tentu saja pindahan dari Semarang ke Lampung. Jadi aduh masih capek gitu ya. Dan kali ini masih sempat juga tentunya untuk react video requestan dari teman-teman semua. Ini pengalaman orang Indonesia yang pernah kuliah di Malaysia. Langsung saja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Oke, halo sobat milenial. Halo. Welcome back. Tuh Millennial News. Betul, podcast kaum milenial. Oke, Kok nggak siap. hafal-hafal sih? Boleh ganti aja nggak? jangan, Boleh ya? jangan. Oke. Jadi hari ini kita bersama Ashila. Terima kasih Ashila sudah mau datang. sama-sama, terima kasih juga undangannya. Iya, sama-sama. Boleh kenalin diri, terus juga backgroundnya dan kesibukannya juga langsung. Nama saya Sheila Humaira, sekarang kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sastra Inggris semester 6. Oh, di semester 6 ya. Jadi Jurusannya Ashila sama. ini Bang Ari aku kasih tahu. Kayak kuliah nih, aku dulu, kalau sastra kamu belum Inggris. tahu adalah salah satu mahasiswa berprestasi karena wow. Keren. kemarin ikut program IISMA tahun 2023 ya, Ashila. Ini manggilnya Humairo, Ashila. Ashila, tapi teman-teman panggilnya juga Acil, jadi terserah. Oh, Acil, boleh deh Udah ikutnya biar Ashila, kita Acil, serasa ya. temen gitu ya. Akrab. Soalnya seumuran, jadi kayak lebih dekat aja. Iya, kalau seumuran Acil. sih kita bertiga. Acil ya. Acil, boleh. Gemes Acil. banget, Acil. Tapi Oke. lebih gemes lagi Humairanya karena Kesayangan. itu bukan Apa tuh? kemerah-merahan. Iya Oh, sih, iya kan, kesayangan nama Humairo. kesayangan Rasul lah. Iya betul. Ashila kesibukannya apa sekarang? Sekarang mengikuti kuliah aja dan mulai persiapan untuk PKL semester depan. Oke, udah mulai PKL ya, Iya. Acil. Semester depan. Tadi dibahas IISMA ya. IISMA tuh boleh dijelasin secara singkat gak sih? Boleh. IISMA. IISMA itu panjangnya adalah Indonesian International Student Mobility Award. Jadi ini tuh program beasiswa dari pemerintah Kemendikbud itu untuk mahasiswa seluruh Indonesia mendapat pengalaman pertukaran mahasiswa di luar negeri selama 1 semester. Pertukaran mahasiswa di luar negeri. Di luar negeri. Kemarin Acil ke mana? Ke Malaysia. Malaysia. Oh, Udah gitu. ketemu Karus? Gak ada. Oh, nggak ada ya. Dia, Kirain ketemu. Berapa gitu. lama tuh di Malaysia berarti? Totalnya 4 bulan. 4 bulan. bulan. Oke. Ada ke bawah nggak logat-logat Malaysia? Enggak. Enggak lah, Nggak baru ya. 4 bulan, Tapi kurang kalau lama bahasa tuh. di sana biasanya apa? Biasanya. Campur antara Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia juga mereka juga suka gitu. Kau ni apa gitu ya? Tahun ini apa? Kayak gitu. Oke, jadi tapi emang bahasa Melayu sama Indonesia kan emang sedikit apa namanya? Hampir sama kan ya Iya. sebetulnya, cuma beberapa dialek aja gitu yang Yang, berbeda gitu. Jadi masih gampang ya, masih Iya. gampang untuk Sister berbaur lah. ya. Sister bahasa itu Malaysia, Indonesia. Lebih mudah. Halo Malaysia yang Memahami. nonton. Iya, halo Upin Ipin kan? Upin Ipin sering nonton Upin Pasti Ipin. Upin-Ipinnya dibahas. Jadi tahu sedikit lah bahasanya. Terus selama di Malaysia tuh pernah nemuin culture shock gitu nggak sih? Nah, Culture shocknya mungkin dari pertama makanan gitu ya. Makanan di Malaysia mostly lebih manis daripada Lebih makanan. manis. Malahan Iya. kalau dari makanan Jawa Iya, Dari iya makanan mau Jawa, nanya itu. ya itu manis juga lebih manis lagi. Lebih manis. Oke. Mereka tuh minuman benar-benar manis, habis sambal pun kayak pedas iya tapi lebih ke manis juga gitu. Manisnya tuh manis gula atau Gula. mereka punya Manis gula ya. Mereka suka gula. Pantes si Ashila juga ikutan manis nih. ada ke bawah gitu. kelamaan di Kebawa ya. Malaysia jadi manis. Terus kalau kalau program yang ISMA itu benar-benar full dibiayai kah dari pemerintah atau gimana? Atau gimana kita tuh? juga patungan? Kalau tahun lalu itu ada 2 jalur
ISMA ya. Kalau aku dapatnya yang reguler itu full funded dari pemerintah. Dan satu lagi itu ada namanya co-funding, itu setengah dari mahasiswanya sendiri sama setengah dari pemerintah. Oh gitu. Kalau tadi Asila lebih ke yang reguler. Iya, itu yang fully funded. Kalau itu yang motivasinya yang apa satu lagi? Tadi yang satu reguler, satu Co-funding. Co-funding itu motivasinya apa? Emang pengen nyobain keluar negeri kah atau gimana tuh? Oh enggak, itu sama-sama program ISMA tapi ada 2 jalur gitu pembiayaannya. Oke, gitu. Ngambilnya emang reguler. Emang kamu ngambil reguler. Iya. Ada perbedaan nggak pendaftarannya mungkin dari reguler sama yang co-funding ini? Iya, yang reguler itu lebih awal dan setelah pengumuman reguler baru dibuka co-funding. Oke, tapi untuk sistem di sananya sama aja ya. Gitu, oke. Seru nggak sih selama 4 bulan itu? Ada kesan-pesan gitu? Seru dan sebenarnya nggak terlalu homesick Enggak. nggak Emang. terlalu berasa. Oke. Berarti benar-benar menikmati ya. Dapat temen nggak sih di sana? Banyak. Banyak. Banyak lah pastinya. Kontekan sampai sekarang. Masih ada yang beberapa dari sini. Beberapa ya. Ada anak Malaysianya itu beberapa ada. Itu tinggalnya di asrama atau ada kos gitu? Ada asrama kampus, asrama internal dalam lingkungan kampus Di gitu. lingkungan kampusnya Iya. berarti. Oke. Dapat chinlock mungkin di sana. Enggak. Enggak. Ya. Ini anak yang berprestasi, dia yang dipikirkan adalah akademiknya ya. Beda sama Anda nih. Sama Anda sama saya nih beda Iya, nih. ya. Pikirnya Iya cinlok. kan? Oke. Nah, awal datang ke sana suasananya kayak gimana sih? Sheila boleh ceritain nggak? Kalau pas awal-awal itu masih kerasa euforianya gitu. Wih, pertukaran keluar negeri. Iya. Luar negeri gitu. Luar negeri gitu. Ya udah emang abis itu kayak gitu dan mungkin agak kagetnya pas pendaftaran untuk mata kuliahnya. Itu kan kalau di kampus saya sendiri itu sistem paketan ya mata kuliahnya. Kalau di Universiti Kebangsaan Malaysia ini universitas yang saya tuju itu pakai sistem work ARS. Jadi kita cepet-cepetan rebutan kursi gitu. Oh, I Oh, see. jadi kayak gitu sistem milihnya. Mata kuliahnya dalam 1 hari itu kira-kira ada berapa? Kalau aku ngambilnya dan kebanyakan seluruh awardees ISMA itu didorong ISMA sendiri untuk ngambil 4 mata kuliah aja. Oh, Iya, jadi aku juga ngambil di situ 4 mata kuliah. Itu setiap hari? Enggak, ada Jedanya. jadwal kosong, hari kosong Oh, ada. ada yang Oke, kosong. berarti Oke. war ya tadi ya, berarti sistemnya harus cepet-cepetan nih, kalau enggak ya udah nggak kedapetan gitu. Jadi banyak dari Malaysia mungkin dia kuliahnya kurang dari 4 tahun. Itu Oh konsepnya iya, kayak gitu. mereka 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Paling sebentar itu 3 tahun. Iya. Ada gak yang 2 tahun itu enggak? 2 tahun. Nggak ada lah nggak pasti. terlalu tahu ya. Nggak tahu. Oh, ya. 3 tahun lah, rata-rata S1 3 bisa, tahun. 3,5 dulu juga selesainya 3,5. Tadi aku kepikiran universitasnya di universitas University Oh, Kebangsaan. University Kebangsaan Malaysia. Ada pilihan lain mungkin? Ada waktu pendaftaran milihnya dua-duanya Malaysia. Pertama itu University Malaya, yang keduanya University Kebangsaan Malaysia. Oh gitu. Keterimanya yang pilihan kedua. Oh. Alasannya apa? Kenapa, Milih kenapa? salah satu dari University 2 ini. Pertama milih Malaysia karena mikirnya budayanya kan 11-12 ya. Jadi adaptasi lebih cepat Iya, dan benar, lebih benar, bisa ya bergaul dengan teman-teman yang lain Betul. gitu. Iya. Dan juga pas dilihat list matkulnya itu Mata linear kuliahnya? sama jurusan. Jadi lebih gampang Biar sinkron. konversi SKS-nya pas kembali ke sini. Benar. Oke, siap. Tapi siap. tapi pas nyampe sana langsung pakai bahasa apa tuh pas ketemu orang-orang sana? Bahasa Indonesia tetap pasti. Pas pertama bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Maksud itu kayak ini kayaknya mereka nggak bakal ngerti Indonesia gitu kan, ada beberapa kata yang berbeda. Jadi kita mesti pakai bahasa Inggris dulu. Terus lama-lama ikutan Melayu, kayak kita ngambil beberapa kata gitu. Terus mereka yang menyesuaikan. Kita menyesuaikan, mereka juga menyesuaikan. Oke, Gitu. saling. Ada pilihan negara lain nggak sih buat pendaftaran ISMA itu? Ada seluruh Asia. Di Asia ada banyak negara pilihan itu banyak, Eropa juga, Amerika, Kanada, Australia gitu. Kalau kamu sendiri tadinya ya sebelum ke Malaysia ada pikiran lain nggak buat ke negara lain selain Malaysia? Turki. Itu awalnya pengen Turki, habis itu setelah itu pas gempa Turki tuh, pas gempa Turki, habis itu jadi was-was dikit ya, takut dikit ntar ada apa susah bagaimana, kan itu kan gede banget ya. Iya, betul. Gempanya, jadi memilih untuk dua-duanya Malaysia aja. Indonesia juga banyak gempa. Iya sih. Iya, cuman emang kemarin kan kalau Turki kan dunia lah ya, berita Iya, dunia, berita berita dunia dunia gitu. Makanya
juga was-was gitu ya, Was-was, orang tuanya juga nanti kepikiran, jadi alihkan ke Malaysia semua. Cari aman lah ya. Aman, Iya. aman. Ya yang aku lihat ya ini Kak Sila ini kan akademisi banget nih. Tapi punya nggak sih hobi gitu apa yang suka dilakuin selain dari belajar? Hobi mungkin main bulu tangkis. Oke. Sport Olahraga, ya. sport ya. Jadi itu hobinya. Siapa tahu kan nanti kita mau main bareng. Aku nggak suka olahraga. Oh, Tapi tampilan udah kayak iya, orang udah yang kayak mau mau main Nggak suka gitu olahraga. ya hari ini. Iya. Kalau Mager. seni gitu kayak misalkan ternyata saya ini suka main musik gitu. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Jadi memang olahraga aja. Kalau kalau gitu. enggak kayak nonton film gitu. Nonton film Iya. anime atau Western, Korean gitu. Western Oh, Korea? drakor. Nah, aku penasaran nih waktu di sana, waktu kamu melaksanakan kegiatan itu ya, maksudnya perkuliahan di Malaysia, ada nggak sih hal unik atau mungkin kamu nggak temuin nih di Indonesia selain Betul. dari bahasa ya? Ada nggak Ada kira-kira? nggak tuh? Boleh Di diceritain? sana bener-bener minim sepeda motor. Sepeda motor. Ya, motor tuh bener-bener dikit, jadi saya juga bener-bener enak banget. Enak ya. banget Oh, udaranya. udaranya. Rata-rata jalan. Jalan jalan pakai transum gitu. Oh, itu yang dirasain Iya, teman-teman. pakainya. Minim ya motor Iya. ya malahan ya. Terus? Di sini wah kebalikan, harusnya sih pengen sih aku juga. Kalau aku kan tipikal emang suka jalan kaki juga gitu, jadi sangat disayangkan. Biar nggak ya, di terlalu banyak Indonesia polusi kali kan banyak ya. kayak gitu. Masih kurang ya untuk Masih kurang. akses jalan kakinya gitu. Oke, jadi itu sepeda motor. Itu kan mungkin kalau sepeda motor tuh lebih ke lingkungan ya, maksudnya kayak keseharian gitu. Maksudnya kalau di bangku perkuliahannya ada nggak? Di bangku perkuliahan ya yang perbedaan paling besar mungkin ya melihat mahasiswa internasional yang lain. Oh, Ah, oke, gitu ya. Gabungan, Mix jadi dari ada yang mana-mana. Kazakhstan itu sekelas ada, habis itu ada yang dari Korea, itu jadi lebih diverse di dalam kelas. Iya, benar-benar. Oke, Atau nemuin culture shock lain mungkin kayak misalkan kalau misalkan dosen masuk mereka harus salam atau gimana kan kalau di Upin Ipin. ya kayak di kata di Kamesra kan kalau di kita cuek bebek kan antar dosen dan mahasiswa. Kalau di sana ada nggak sejenisnya gitu hal-hal yang baru yang kamu temuin? Salah satu matkul itu biasanya kita sebelum kelas kita baca Al-Fatihah gitu. Oh, keren ya. Salah satu kelas. Habis itu mostly itu sih. Jadi memang budayanya positif lah ya, Iya. positif vibes. Terus juga anak-anaknya kan anak-anak yang akademik banget tuh. Jadi terbangun lah gitu jiwa-jiwa akademiknya. Kangen nggak ke sana? Kangen. Kangen ya. Berarti emang betah, Emang dapetin, nyaman berarti kan. Jadi nggak sia-sia lah ke sana. Benar, nyaman di sana. Bisa. Pas kuliah di sana Pernah tuh punya nyaman. pikiran nggak sih mau kerja di Malaysia aja gitu? Ada. Ada ya. Kita doain ya semoga tercapai. Amin. Setelah lulus Setelah tentunya. Tadi kan hobinya bulu tangkis ya. Iya. Ada nggak pemain yang disukain? Pemain yang disukain mungkin nggak terlalu, mungkin cuma nonton aja sukanya. Siapapun kayak timnas Indonesia. Yang penting gitu. main bulu tangkis gitu lah ya. Ya bukan fandom lah ya, bukan. Bukan. Jadi kayak sekedar hobi aja. Kayak gitu. Ya sih bulu tangkis emang seger sih, abis bulu tangkis tuh bikin seger. Tapi hasilnya jurusannya apa nih? Jurusan kuliah Di di UKM, kampus yang Di Malaysia. asal sastra Inggris. sastra Sastra Inggris Inggris. ambilnya memang. Oke. Kalau di Malaysia tetap di sana sastra Inggris juga. Enggak, jadi kalau di sana kita di Hubungan perbolehkan untuk internasional ngambil bukan? beberapa empat mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda. Banyak banget ya ilmu yang baru didapetin. Berarti yang difokuskan itu mata kuliahnya ya? Iya, Bukan jurusannya. itu Bukan untuk yang mobility fakultasnya. students tapi ya. Oh, oke. Yang exchange aja, tapi kalau yang full time student ya mungkin ada yang major, ada yang minornya gitu. Iya. Kalau kamu ambil mata kuliah apa aja tuh di sana? Ada 4. Yang pertama itu di Fakultas Pendidikan, Iya. itu ngambilnya social media in language learning. Jadi kayak gimana sosial media itu bisa diimplementasikan ke dalam kelas gitu lah. Habis itu ada juga teaching English as a second language. Itu kan jadi lebih, aku nyarinya yang selinear sama sastra Inggris gitu. Iya. Intinya memang masih Masih di sastra berhubungan lah ya. Inggrisnya masih berhubungan, kamu ambil tuh di Iya, situ. benar. Iya sih, setuju banget. Karena lebih mempermudah juga ya Sheila nanti belajarnya. Untuk yang di Indonesia nih, sastra Inggris. Kalau boleh tahu, bisa sharing nggak sih apa aja yang dipelajari? Apakah fokus dengan tatanan bahasa atau
lebih ke gimana caranya kita bisa daily conversation. Semuanya. Sastra Kalau Inggris di tuh kelas semuanya. itu kita belajar linguistik ya, kayak linguistik. gimana komponen-komponen dalam bahasa Inggris gitu. Betul. Habis itu kayak fokus yang ada di dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana aja. Ada juga kita ada kelas debate. itu Iya, juga ada, kita debate ambil. juga. Terus Conversation. ada juga drama itu Drama semester juga. kemarin tapi saya nggak kedapetan gara-gara ke Malaysia. Habis itu Sayang sekali. ya kayak grammar dan Grammar. vocabulary dan conversation. Semuanya. Kalau di teman-teman sendiri itu meskipun sastra Inggris ada nggak sih yang masih nggak bisa menggunakan bahasa Inggris di kelas kamu Di kira-kira? kelas mostly semua bisa. Harusnya bisa. Apakah harus pas masuk kelas itu wajib harus bahasa Inggris? Enggak sih, kita sama-sama belajar di sama-sama. Seru ya, seru banget. Iya, soalnya kemarin aku kan pengen ya, kayak pengen masuk gitu dulu, ada kepengen masuk fakultas sastra Inggris, prodi sastra Inggris gitu. Cuman insecure, Insecure kenapa tuh? yaitu takutnya nanti pada bisa bahasa Inggris, akunya enggak. Nggak bisa tapi kan bahasa Inggris Nah, gitu. nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Belajar. Ya, jadi alhamdulillah pilih jurusan lain. Ngomong-ngomong pernah dapat balik lagi ke Malaysia ya? Pernah nggak ada sih dapat perlakuan diskriminasi dari orang Malaysia? Kan tahu nih sebenarnya orang Indonesia sama Malaysia itu agak akur-akur ribut. Pernah nggak sih dapat? Akur-akur ribut. Iya, akur Di tapi medsos. ribut tapi akur gitu. Cinta tapi sayang. Di Cinta kelas tapi sayang. Kalau di ketemu kelas enggak? mungkin gara-gara mungkin mereka punya friend group sendiri ya. Jadi aku juga sama temenku ada satu orang yang sekelas tuh kita agak susah masuk social ngobrol-ngobrol aja deh. Ngobrol-ngobrol sama mereka tuh kayak Ditutup kita atau bukan ditutup, kayak kita mesti nyalip dikit lah karena mereka emang ada friend grupnya sendiri kan, udah ada circle-circle-nya lah. Jadi di sana ada circle-circlean ya, Circle. nggak Iya, cuma juga. di sini doang ya. tapi jadi bukannya emang didiskriminasi tapi memang karena circle gitu. Iya. Nggak ada diskriminasi atau kayak bully-bully tipis gitu nggak ada. nggak ada. Nggak Oh, nggak ada aman lah Ya kalau karena langsung. ranahnya ranah akademisi mungkin ya. Beda. Terus gimana cara Medsos tuh yang kayak beradaptasi gitu. sama lingkungan-lingkungan tersebut? Beradaptasi ya selain di kelas kita kan anak-anak ISMA yang di UKM itu ada 20 orang, jadi itu orang-orang Indonesia. Jadi kita juga saling bantu juga ini gimana nih ke orang yang ini. Nanti kalau misalnya kita ke toko mana tuh kayak gimana kita mesti berbaur ya gimana gitu juga. Oke, jadi ada ini ya, berarti ada banyak juga ya yang ikut ISMA itu dari Iya. Indonesia. Selama di Malaysia kan pasti libur nih. Liburnya kemana sih? Ceritain dong. Healingnya gitu. Banyak. Liburannya kemana? Waktu itu pernah jalan-jalan sendiri ke Genting Highlands. Oke. Itu ke arah mana ya? Ke atasnya Kuala Lumpur. Iya, yang sejuk-sejuk. Itu apa tuh? Wisata Itu apa tuh? tempat wisata kayak ada gondolanya gitu, gondola ke atas kayak ke Tempat bukit belanja gunung. juga. Habis itu juga ada mall besar di situ di gunung itu dan Outlet. ada tempelnya, jadi itu juga bagus tuh. Oke, Oh, kamu di Kuala Lumpurnya ya? Selangor di bawah Kuala Lumpur. Itu Selangor Malaysia. itu beda kota atau gimana? Beda kota. Iya. Kalau di UKM kan UKM itu Bangi Selangor. Kalau Kuala Lumpur tuh masih ke atas lagi. Kayak ini kali ya Depok Jakarta enggak? Bisa aja. Depok kan deket Bisa. ya? Tapi Iya, nggak terlalu dekat boleh. sih. Satu kali MRT nyampe. Iya, bisa aja Depok, gitu. Jakarta. Depok mana ya? Depok mana ya? Aduh, ada orang Depok kan ya? ada. Oke, itulah pokoknya. Nah, nanti pengen lanjut studi lagi di Malaysia atau enggak kira-kira? Mungkin di program lain atau? Mungkin kalau ada kesempatan beasiswa saya coba S2. kejar, tapi mungkin kerja dulu cari duit lah. Oke. Iya benar. S2 di Malaysia masih asik ini tuh. ya, masih interest lah kalau mau bersaing lagi di sana gitu. Ada beberapa orang tuh yang dia emang jiwanya rumah. Kalau kamu tipikal yang emang ke Malaysia gas gitu atau ada kekhawatiran kalau misalkan nanti hidup di Malaysia akan homesick gitu? Atau kamu tipe yang gimana? Nggak terlalu homesick sih kayak yang tadi saya bilang kayak Iya. waktu selama 4 bulan di Malaysia nggak terlalu homesick. Nyaman aja Enjoy gitu aja kan. ya. Kangen-kangen ada tapi yang bukan pengen balik Kangen banget. nggak Ya. ada. 4 bulan sih menurut aku cukup lama. Cukup lama, iya. Keren sih, tapi maksudnya bisa apa namanya? Langsung bisa Bisa adaptasi. sampai Malaysia gitu kan. Beasiswa ya itu ya Iya, kan? beasiswa. Beasiswa juga. Iya, biasa tuh pertukaran pelajar kayak gitu di sastra pengen? Inggris tuh Iya, sering pengen. juga Boleh student. dicoba. Itu ada itu nggak sih Sheila, ada apa namanya maksimal semesternya nggak sih? Ada maksimal itu
semester 6 untuk pas pendaftarannya. Jadi mereka perginya pas semester 7 gitu. Ya tentunya. Kamu kan udah ke Malaysia nih, ngelihat nih cowok-cowok Malaysia. Nah, kamu nge-compare nggak sih antara cowok Malaysia sama Indonesia, terus juga malah tertarik sama orang-orang Malaysia, atau gimana tanggapannya tentang cowok-cowok di sana? Kalau itu dari pandangan sendiri ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba. Cowok-cowok Malaysia lebih rapi. Lebih rapi rapi. ya. Ini tolong. Tolong rapikan Lebih dirimu gitu. ya. Kayak gimana ya? Lebih berwibawa gitu. Iya, Gitu lebih kayak- lebih Oh, necis gitu. mungkin, lebih. Oh, iya. Rapi. rapi lah pokoknya. Lebih rapi Rapi pokoknya. lah Ya ya. kalau mahasiswa Indonesia kan rambut gondrong Nah, gitu iya. kan. Ya di sana ada peraturan nggak sih mengenai rambut gitu kalau sama ya? Kalau rambut kayaknya enggak deh, lebih ke pakaian aja. Oh pakai. Iya. Tapi nggak ada oh iya SMP-nya itu ada di sana apa namanya ya sebutannya ya? Pokoknya yang di bawah Sekolah perkuliahan menengah. itu ada seragam khusus nggak sih? Nama SMA SMP-nya lupa ya namanya apa, tapi kayak ada juga seragam. Ada ya Iya, khusus seragam. ya? Sekolah Kalau di menengah. Malaysia itu high school-nya 5 tahun atau 3 tahun SMP SMA. Kan kalau kayak di Amerika tuh dia SMP 5 tahun. SMA-nya 5 SMP. tahun Iya, di Malaysia kan. Agak lupa tapi pernah dijelasin temen itu SMP SMA 5 5 tahun, abis udah. itu mereka kayak ada Kuliah. program atau Apa gitu ya? tingkatan lanjut setahun baru Kuliah. kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Di Malaysia Kayak- gitu juga. Iya. Kayak Korea nggak sih? Korea kan juga Iya. ada program CAS ya kalau nggak salah CAS atau apa gitu. Ya intinya sih di luar negeri ya. Di Indonesia doang 3 tahun. Oke. Kuliah. Jadi 5 tahun itu terbagi SMP sama SMA gitu. Jatuhnya kayak SD nggak sih, kayak maksudnya langsung Iya. 14 aja Oh, gitu, 14. gitu. Nggak ada Oke, SMP. oke. Iya, kayaknya dibablasin gitu ya High teman-teman ya. Kalau Sekolah nggak salah. menengahnya. Iya sama, kalau nggak salah juga. Kayak gitu. Oke. 5 oke. Aku baru tahun. tahu malahan. Iya. Gitu. Pernah Bagus lah dapat infonya. spill nggak sih kerja di Malaysia itu gajinya segimana? Oh iya, lebih hitungannya banyak kayak pasti ya. gimana? Per bulan kah, per minggu kah, per jam kah, atau gimana? Kalau yang itu Kerja di nggak Malaysia terlalu tahu, yuk. tapi karena aku di Fakultas Pendidikan, jadi dosen juga dulunya guru, dan itu dikasih spilan lah gaji mereka tuh bagus lah. Wih, Ya, Guru di sana juga terjamin. Pendidik. Iya. gimana nih daftar Harusnya kerja jadi di concern Malaysia nih? pemerintah juga sih ya terkait pendidikan di Indonesia ini. Kalau Gaji di sana ini besar apa, katanya, selama teman-teman ya. di ISMA fasilitas apa aja sih yang didapetin Oke, selain dari fasilitasnya. uang saku ya? Iya, Uang saku dapat. Uang saku dapat, uang hidup, uang makan, uang asrama itu masuk. Habis itu alhamdulillah. uang visa, uang asuransi itu reimburse. Reimburse. Iya reimburse. Habis itu uang kuliah semua dari ISMA-nya langsung ke pihak universitinya. Itu uang kuliah, uang pendaftaran kuliah, sama uang pergi pulang pesawatnya itu dari ISMA ISMA juga. juga. Iya. Berarti emang bersih ya, ditanggung Iya. bersih sama si ISMA ini. Kamu tahu ini aja lah gitu, tahu fokus belajar dan menikmati di sana aja gitu ya. Jadi nggak. Terima beres pokoknya. Tapi tadi kalau reimburse itu berarti modal kita duluan gitu, Iya. berarti maksudnya. Gitu. Oke. Dulu tahu informasi ISMA dari mana? Itu waktu semester 3 agak akhiran November gitu. Itu dosen yang juga adalah kepala KUI kampus itu ngasih tahu kalau tahun 2022 ada cutting langsung jurusan sastra Inggris juga di Margonda itu ke Hanyang. Oh, yang Ini, itu ya iya, yang tahu-tahu. Korea itu. Habis itu setelah cari tahu, oh menarik juga nih, ya deh coba aja itu. Oke, jadi awalnya dari situ ya, Iya, dari dapat info informasinya, dosen, iya. dari informasi dosen. ISMA itu beda nggak sih sama kampus Merdeka, atau beda program, atau salah satunya berhubungan atau gimana? ISMA itu salah satu program kampus Merdeka. Oh, gitu. Berarti masih dalam naungan kampus Merdeka Iya. ya? Iya, kampus Merdeka kan banyak banget tuh program-programnya, ada magang Merdeka, Iya. magang bersertifikat itu, mengajar juga. Iya, kampus mengajar Nggak ada. up to date sih soal itu, nggak ngerti juga. Iya, ya kan kita anak-anak akademis ya kan. Iya, lebih Iya, ke kayak gitu sih ya. nggak mau ngulik sih kalau aku sih. Ya udah sih, padahal kan banyak benefitnya. Boleh dong, mungkin adik-adik tingkat kamu juga pengen masuk ikutan program itu. Kira-kira ada nggak sih tipsnya Iya, biar bisa persiapannya ikutan gimana? mengikuti program Kampus Merdeka atau ISMA? Kalau ISMA sendiri tipsku mungkin ya melancarkan bahasa Inggrisnya. Kan salah satu persyaratannya juga
sertifikat bahasa Inggris, jadi itu juga salah satu yang dinilai Penting. banget. Habis itu cari pengalaman sebanyak-banyaknya kayak organisasi atau volunteering biar Betul. pas di CV tuh menarik lah gitu. Betul. Wah, cakep banget nih info kali ini teman-teman ya. Pertukaran pelajar tentu saja. Memang rata-rata ya, dulu juga kan aku kuliahnya sastra Inggris ya. Jadi ada pertukaran pelajar seperti itu juga gitu ya. Yang terpenting memang itu sih, kita aktif sebagai mahasiswa, terus bahasa Inggrisnya bagus, terus ngikutin tes bisa, dan biasanya sih pada saat pemilihan ya ada duta kampus, putri kampus gitu yang kayak gitu tuh kita kepilih menang. Biasanya nanti diajukan untuk pertukaran pelajar. Dulu zaman aku kuliah tuh ke Australia, Kanada. Nah, yang seperti itu tuh bagus ya teman-teman. Ini pengalamannya sahabat kita pertukaran pelajarnya tuh ke Malaysia 4 bulan itu nggak berasa karena nyaman di sana, dan berharapnya sih memang yang pernah ngikutin pertukaran pelajar seperti ini, contohnya nih ya pertukaran pelajar ke Malaysia, kita tuh S1-nya di Indonesia kayaknya tuh pengen ngerasanya tuh ya lanjut S2-nya tuh pasti di Malaysia, lalu kerjanya juga di Malaysia karena itu tadi bocorannya kalau gaji di Malaysia itu untuk pekerjanya tuh lebih tinggi ya. Seperti itu ya teman-teman ya info kali ini. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.